Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal tentang alat optik. Lebih spesifiknya adalah mikroskop. Sebelumnya saya bacakan dulu soalnya. A student observed an epitheal cell that are 6 cm in front of the objective lens, which have focus 4 cm without accommodation. Jadi dari kalimat pertama, di sana ada 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah 6 cm. Ini merupakan jarak bendanya. Kemudian focus 4 cm. Ini merupakan jarak fokusnya objektif. Dan without accommodation. Jadi without accommodation ini adalah cara pengamatannya. Kemudian kalimat berikutnya, the ocular focus 10 cm. Jadi jarak fokusnya okuler 10 cm. If the student can observe the epithelial cell using maximum magnification, the ocular lens must be shift bla 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 centimeter toward the objective lens. Jadi yang berikutnya, jika siswanya ingin mengamati dengan cara maksimum berakomodasi, maka si ocular lens harus digeser kemana, gitu. Berapa senti pergeserannya? Approaching, mendekati, atau stay away, atau menjauhi objective lens. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, describe the image formation. Jadi bagaimana perjalanan sinarnya. Nah, sebelum kita mengidentifikasi dan menuliskan besaran-besaran fisikanya, coba sekarang kita gambarkan dulu perjalanan sinarnya. Oke, kita mulai dulu dari pengamatan yang pertama. Jadi pengamatan pertama ini tidak berakomodasi. Kita gambarkan dulu. Ada 2 lensa. Yang sebelah kiri adalah lensa objektif. Kemudian yang di sebelah kanan adalah lensa okuler. Nah, cara menggambarkan pembentukan bayangan di mikroskop ataupun teropong atau alat optik lain yang menggunakan 2 lensa, itu kita gambarkan dulu satu lensanya dulu. Kecuali kalau sudah diketahui berapa panjangnya alat optik. Jadi, secara sketsa gambarnya begini. Ini lensa objektif, dia punya titik fokus di sini. Ini adalah FOB-nya. Kemudian, ini FOB yang di sebelah kanan. Ada bendanya harus terletak di ruang 2 di sini. Kemudian dia dibiaskan oleh objektif. Jadi saya gambarkan secara sketsa saja. Gambar lebih lengkap, lebih bagusnya ada di video sebelumnya. Sinar datang secara sumber utama, kemudian dibiaskan, nah begini. Kemudian sinar yang kedua dari sini. Oke. Nah, misalkan di sini pertemuannya. Nah, ini adalah dari sini sampai sini itu adalah S aksen OB. Karena pengamatan tidak berakomodasi, maka disinilah letak FOK. Makanya okulernya digambar belakangan karena kita harus tahu dulu bayangannya terbentuk di mana. Nah, karena di sini FOK tadi diketahui bahwa FOK-nya itu 10 cm, maka kalau kalian gambar menggunakan penggaris, ukur saja dari sini sampai sini itu 10 cm. Nah, kalau sudah 10 cm gambar lensanya okuler. Oke. Lanjutnya digambar lagi. Nah, oke, ini 10 cm, jadi ini juga harus 10 cm. Kalian bisa menggambarkan secara presisi. Kalau saya pakai sketsa saja. Ini begini. Kemudian begini. Maka secara sketsa kita lihat bahwa kedua sinar ini, ya, sinar ini itu sejajar. Karena dia sejajar, bayangannya terbentuk di tak hingga. Ini cirinya. Kalau tidak berakomodasi, maka S aksen OK itu terletak di tak hingga. Nah, sekarang kita bedakan kalau dia berakomodasi. Yang berikutnya kita gambarkan pengamatan yang kedua dengan cara berakomodasi maksimum. Nah, sekarang kita gambar dulu sumbu utamanya. Kemudian ini lensa objektifnya. Kira-kira di sini FOB. Nah, ini FOB yang sebelah kanan. Benda di sini. Kita gambarkan dulu perjalanan sinarnya.
sinar yang kedua. Ya, kita cari perpotongannya. Nah, kira-kira di sini perpotongannya. Ini adalah letak S aksen OB-nya. Jadi dari sini sampai sini adalah S aksen OB. Sekarang kita lihat cirinya untuk berakomodasi maksimum. S aksen OB-nya harus terletak di ruang satunya okuler. Maka kalau ini harus di ruang satunya okuler, kira-kira fokusnya okuler di mana? Di kanannya dia atau di kirinya? Oke, betul. Dia ada di kirinya, harus di kirinya. Oke, kira-kira di sini ini adalah FOK-nya. Sekarang kita hapus yang tidak kita gunakan. Seperti yang diketahui di soal, FOK-nya 10 cm. Jadi anggap ini 10. Baru kita gambarkan lensa okulernya. Makanya menggambarkan lensa okuler itu nanti saja setelah kita tahu letak bayangannya. Kemudian kita gambar lanjutan sinarnya. Kemudian ini sinar yang kedua. Kita perpanjang ke belakang. Nah, kira-kira di sini pertemuannya, sehingga dari sini sampai sini adalah bayangan akhirnya S aksen OK. Jadi apa yang membedakan antara dua gambar ini? Gambar yang atas adalah tidak berakomodasi, yang atas, kemudian yang bawah adalah berakomodasi maksimum. Lihat panjangnya mikroskop. Nah, panjangnya mikroskop untuk yang atas, untuk yang tidak berakomodasi dari sini sampai sini. Maka D-nya sama dengan S aksen OB ditambah dengan ini, SOK. Di mana SOK-nya sama dengan FOK. S aksen OB ditambah FOK. Sementara kalau yang di sini yang berakomodasi maksimum, D-nya sama dengan dari sini sampai sini S aksen OB ditambah dengan dari sini sampai sini. Ini adalah SOK. Kalau kita lihat SOK dengan FOK panjang mana? Nah, FOK dari sini sampai sini, sementara SOK-nya hanya ini. Tentu saja lebih panjang FOK karena SOK harus masuk di ruang satunya okuler. Sehingga kalau kita bandingkan D yang tidak berakomodasi dengan D yang berakomodasi, maka lebih panjangan yang tidak berakomodasi. Maka si lensa okuler harus digeser kemana? Biar bayangannya objektif ini atau bendanya okuler ini itu masuk di ruang satu, maka dia harus digeser ke kiri. Oke, good. Nah, sekarang kita hitung digeser berapa senti. Oke, kita turun ke bawah. Dari soal tadi kita tulis dulu yang diketahuinya. Ada FOB, FOB-nya sebesar 4 cm. Kemudian ada SOB-nya diketahui 6 cm. Kemudian FOK diketahui 10 cm. Kita cari dulu dari lensa yang paling kiri objektif, 1/4 FOB sama dengan 1/4 SOB ditambah 1/4 S aksen OB. Kita masukkan angkanya, 1/4 sama dengan 1/6 ditambah 1/S aksen OB. Dari sini kita selesaikan secara matematika, 1/S aksen OB 1/4 min 1/6. Kalau kalian hitung, S aksen OB-nya akan ketemu 12 cm. D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Maka ini 12 ditambah 10 sama dengan 22 cm. Ini adalah D yang tidak berakomodasi. Sekarang kita cari D yang berakomodasi. Maka D sama dengan S aksen OB plus SOK. S aksen OB-nya kita sudah dapat 12 cm, SOK. Nah, ini harus kita cari dulu. Caranya 1/FOK
sama dengan 1/SOK ditambah 1/S aksen OK. Kita harus ingat konsep pembentukan bayangan untuk mikroskop. S aksen OK-nya yang terlihat di mata kita atau terlihat oleh mata kita itu S aksen OK terletak di min Sn. Maka kalau kita masukkan di sini 1/10 sama dengan 1/SOK ditambah 1/min Sn. Sn-nya kita gunakan 25. Jadi kalau SOK-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi 1/10 ditambah 1/25. Kalau kita selesaikan secara matematika, SOK-nya itu kita akan menemukan hasil sebesar 7,14 cm. Nah, SOK ini kita masukkan ke rumus D yang di atasnya. Nih ya, kita masukkan ke atas. Nah, ke sini. Maka D-nya sama dengan 12 ditambah 7,14. Ketemu 19,14 cm. Hitungan pertama kita ketemu 22, hitungan yang kedua 19,4. Maka berapakah pergeseran delta D-nya? Tentu D yang tidak berakomodasi dikurangi D yang berakomodasi. 22 dikurangi 19,14. Kita temukan hasilnya sebesar 2,86 cm. Ke arah mana tadi? Seperti yang ada di gambar yang di atas, ke arah kiri atau mendekati objektif. Oke, silahkan dicek lagi, dipahami lagi. Semoga kalian bisa mempelajari ini dengan baik. Terima kasih.